Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Nah teman-teman, ini kegiatan saya di pagi hari bikin bekal untuk kakak sama adik ya. Jadi anak-anak saya tuh sudah besar teman-teman. Cuman kadang-kadang Mbak Tita itu kepengen dibawain bekal kayak anak-anak gitu ya. Jadi kali ini saya mau gorengin nugget aja, kemudian saya juga mau bikin telur dadar yang digulung-gulung gitu ya teman-teman. Nah nanti nasinya itu mau saya taburin pakai nori, tapi dibulet-buletin gitu. Jadi Mbak Tita kan lihat video, katanya enak banget ya jadi anak kecil, bekal makanannya tuh lucu-lucu gitu. Jadinya ya udah saya bikinin aja. Toh cuman beda dibentuk aja sih sebenarnya ya. Nah ini telurnya udah jadi ya teman-teman, nanti saya potongin. Nah ini saya siapin nasi, tapi nasi saya itu tidak pulen ya, ini nasinya agak perah. Jadi kemungkinan nanti tuh ketika digulung-gulung agak ambiar gitu teman-teman. Nah sebelumnya nasinya saya tambahin pakai kecap asin, kemudian sama minyak wijen dulu. Supaya nasinya itu nggak hambar ya teman-teman. Kemudian saya taburin pakai nori ya yang agak banyakan gitu teman-teman. Nah kalau udah tinggal diaduk-aduk aja. Kalau pakai nasi pulen itu pasti tentunya hasilnya lebih cantik ya, lebih cakep. Terus dibentuknya juga gampang banget teman-teman, karena ini tidak bisa lengket ya karena nggak pulen. Jadinya ya nanti ketika digulung-gulung atau dibuletin itu agak sedikit repot dan lama. Nah kemarin saya beli alat yang untuk buletin nasi. Ini harganya murah banget ya. Satunya kalau nggak salah 6.000 itu sudah dapat centong kecil seperti ini. Nah ini teman-teman ketika di kocok-kocok gitu jadinya kan bulat seperti ini ya. Cuman ini agak ambiar, jadi biar cepet saya gulungin pakai tangan aja gitu ya. Nah ini bekalnya seperti ini aja teman-teman, nasi nori, kemudian pakai telur dadar sama pakai nugget. Kemudian nanti saya tambahin pakai saus ya teman-teman. Nah untuk sausnya itu saya taruh di wadah kecil seperti ini. Kemarin saya belinya barengan sama alat yang untuk bikin bola-bola nasi gitu teman-teman. Nanti link pembelinya saya cantumkan di deskripsi video ya. Nah Mas Jaler juga bekalnya seperti ini. Jadi walaupun anak saya kuliah, tapi saya bekalin makanan supaya dia itu tidak repot naik turun tangga untuk cari makan. Nah ini saya siapin dulu ya. Jadi seperti ini aja bekalnya teman-teman. Nah selanjutnya tadi tuh saya sudah anterin Mbak Tita sekolah. Jadi kadang-kadang tuh dianterin, kadang bawa motor sendiri. Tapi katanya Mbak Tita tuh males kalau bawa motor sendiri karena harus antri parkiran gitu teman-teman. Jadinya ya udah saya anterin sekalian. Saya tuh biasanya mampir ke warung untuk belanja. Kemudian ini saya lanjut bersihin sawang-sawang yang ada di depan rumah ya. Karena di tempat saya itu cepet banget debunya itu pada numpuk, terus kayak lamat-lamat, sawang-sawangnya itu jadi banyak banget teman-teman. Jadi ya udah sekalian aja saya bersihin ya mumpung lagi di luar. Dan gak lupa saya pasti pakai masker, takutnya kan nanti kehirup ya, karena bahaya banget teman-teman. Kemarin qadarullah alhamdulillah lagi dapat sakit sekeluarga ya. Jadi batuk, pilek, panas, demam, badannya tuh pada ngilu-ngilu. Mungkin lagi musimnya ya teman-teman. Pada saat saya voiceover juga kedengaran suara batuk ya. Itu Mas Jaler tidak berangkat kuliah karena memang masih sakit ya, masih batuk teman-teman. Tapi alhamdulillah Mbak Tita udah sembuh, saya juga udah sembuh, ayahnya juga sudah sembuh. Jadi lumayan lama, sekitar 5 harian gitu ya, serentak sekeluarga sakit semua. Dan saya doakan buat teman-teman yang sedang sakit, segera diangkat sakitnya, sehat dan pulih kembali seperti sedia kala ya teman-teman. Karena memang cuacanya tuh lagi bener-bener ekstrim, lagi panas banget gitu ya, sampai sekitar 38 derajat sampai 48 derajat teman-teman. Makanya
kayaknya tuh lebih nyaman di kamar ya pakai AC atau pakai kipas angin gitu. Cuman kalau keseringan pakai kipas angin jadinya masuk angin, serba salah ya. Nah teman-teman, lamat-lamatnya udah saya sapuin, kemudian ini lanjut saya bersihin kaca jendelanya ya. Karena kacanya juga sudah dekil banget, sudah kusam. Nah untuk di bagian atas itu saya tidak bisa sampai atas banget gitu teman-teman, karena saya kan pendek ya. Ini udah manjat ke kursi tapi kayaknya nggak sampai ujung. Besok-besok lah ya kalau agak longgaran waktunya mau saya ulangi lagi untuk bersihin kaca. Nah kemudian ini kursinya juga saya geblokin, saya lap-lap karena kan kursinya itu dari sintetis atau dari plastik gitu ya, cuman kayak model anyaman, jadi biasanya suka nyelip-nyelip kayak debu-debu gitu teman-teman. Terus mejanya juga kusam banget, banyak banget debunya. Pokoknya di tempat saya, mungkin di tempat lain juga ya, debu itu cepet banget tempel. Kalau nggak dibersihin setiap hari ya tentunya perabotannya itu bisa untuk nulis teman-teman. Makanya memang harus rajin dibersihin ya. Nah bersihnya juga kalau bisa sih pakai kanebo yang lembab, jangan pakai kemoceng, takutnya nanti malah debunya berpindah tempat aja gitu. Terus lanjut, ini saya sapu-sapu dulu ya teman-teman, sekalian aja kalau mumpung di depan semuanya itu dibersihin. Karena kalau keluar masuk ke dalam itu nanti mas tudulnya itu suka kabur, dan kemarin itu sempat kabur sekitar 7 harian gak pulang. Nah saya udah sampai nangis-nangis nyari ke sana ke sini nggak ketemu, sampai ke sawah kemana-mana, minta tolong tetangga, minta tolong pak security dan lain sebagainya. Akhirnya pulang itu saya sewa jasa Ankom atau Animal Communicator teman-teman. Sampai segitunya ya, ya namanya walaupun Mas Dudul itu kucing kampung tapi kan udah saya anggap kayak anak gitu teman-teman, sebagai penghibur saya ketika anak-anak tuh pada kuliah atau sekolah. Saya tuh bisa ngobrol sama kucing gitu loh teman-teman. Nah ketika semingguan gak pulang kan saya khawatir ya. Jadinya jalan satu-satunya saya minta tolong animal communicator untuk menuntunnya dia pulang. Dan alhamdulillah ketika saya wawancara, ketika saya tanya jawab sama animal communicatornya, beliau kan minta fotonya Mas Dudul gitu ya untuk komunikasi. Jadi memang ada orang yang memiliki kelebihan untuk berbicara dengan hewan atau binatang, yaitu namanya animal communicator ya. Jadi itu tuh pakai intuisi atau telepati teman-teman. Nah akhirnya ketika setelah maghrib animal communicatornya itu berhubungan langsung atau berbicara lewat batin dengan Mas Dudul, ditanyain dia tuh ada di mana, kenapa pergi dan lain sebagainya. Kemudian animal communicatornya juga menuntun Mas Dudul pulang. Alhamdulillah paginya itu Mas Dudul pulang teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi saya dikasih tahu sama animal communicatornya bahwa Mas Dudul itu ada di sebuah kayak tanah berumput luas. Di situ tuh banyak pohon pisang dan ada bangunan yang rumah yang sedang dibangun gitu. Akhirnya saya kan cari-cari malam ya, karena agak-agak takut, jadi saya biarin aja. Saya tunggu sampai besok dan ternyata bener teman-teman. Ketika saya cari di sana, saya dari kejauhan tuh lihat Mas Dudul ada di sana gitu. Nah menurut animal communicator, Mas Dudul pergi itu karena dia itu tidak suka ada banyak kucing di depan teras. Karena biasanya kan setiap pagi sama malam itu saya sedia makanan kucing untuk kucing liar yang di perumahan ini ya, biarin makan di rumah saya gitu. Tapi ternyata menurut animal communicatornya tuh Mas Dudul nggak suka karena terlalu rame dan ada kucing hamil, terus kucing jantan juga pada di sini kumpul sekitar 4 sampai 5 gitu ya. Dan itu tuh bikin Mas Dudul tuh kayak nggak seneng, makanya dia tuh pergi gitu teman-teman, nggak pulang-pulang. Jadi itu bentuk protesnya gitu. Jadi kayak cemburu gitu ya. Apalagi si Poni ya, yang kucing hitam putih biasa di sini itu sudah melahirkan dan ada anaknya satu. Karena saya kasihan kan, akhirnya saya rawat di teras ya. Tapi ternyata Mas Dudul tuh nggak suka lah menurut animal communicatornya ya. Jadinya
kucing kecilnya itu saya titipkan di rumahnya tetangga yang memang dia juga suka kucing gitu. Nah, setelah saya dapat linking atau tanya jawab dengan animal communicator, akhirnya saya tidak menyediakan makanan kucing lagi di teras, melainkan di jalan-jalan sudut jalan gitulah. Istilahnya di depan rumah kosong aja gitu sebagai gantinya teman-teman. Nah, sejak itu ketika pulang Mas Dudul udah mulai anteng. Jadi menurut animal communicator Mas Dudul tuh tidak suka terlalu banyak kucing. Terus nah dia tuh termasuknya kucing yang introvert gitu, jadi nggak terlalu suka kumpul-kumpul gitu ya. Jadi dia kalau main ya sendirian di sawah gitu teman-teman. Tapi karena menunjukkan protesnya dia tuh pergi. Nah, bagi teman-teman yang memang kehilangan kucing, insya Allah bisa kembali dengan menyewa jasa animal communicator. Itu saya cari dan dapatkan melalui Instagramnya, namanya Dodo Animal Communicator. Nah, nanti Instagramnya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Jadi kita juga bisa tahu nih perasaan kucing kita itu bagaimana, maunya apa, kayak gitu. Jadi ini benar-benar pengalaman berharga buat saya. Apa ya, ya memang ada gitu ya orang yang bisa berkomunikasi dengan binatang gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.